Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para pemirsa The Hemura TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang cerah dan penuh berkah ini kita akan melanjutkan serial kajian bedah buku fikih puasa bagian ringkas saja, yaitu bagian yang terakhir membahas tentang agenda-agenda berpahala besar di bulan Ramadan. Halaman 65 sampai halaman akhir insyaallah. Di antara amalan-amalan yang berpahala besar atau layak kita prioritaskan di bulan suci Ramadan ini, yang pertama adalah memperbanyak sholat malam. Ya, alhamdulillah ketika memasuki bulan suci Ramadan, sholat malam ini semarak dilaksanakan di masjid-masjid, yaitu melalui jamaah sholat tarawih. Itu termasuk daripada sholat malam. Hanya saja ketika sholat malam itu dilakukan di awal malam dan di bulan suci Ramadan, maka sholat malam itu disebut dengan sholat tarawih. Kalau sholat tahajud itu adalah sholat yang dilaksanakan setelah seorang itu tertidur, ya, karena sesuatu itu disebut tahajud, sebuah sholat itu disebut tahajud ketika diawali dengan tidur terlebih dahulu. Kemudian ada istilah lain yang juga identik ataupun berkaitan, yaitu dengan qiyamul lail. Ya, kalau qiyamul lail itu adalah beribadah di malam hari, baik itu dengan sholat, baca Al-Quran, dengan beristighfar, dengan berzikir, sedekah yang lainnya, semua itu disebut dengan qiyamul lail. Ya. Baik, Nabi SAW secara khusus memotivasi kita untuk gemar ataupun rajin menjaga sholat malam di bulan Ramadan. Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan dengan iman, artinya iman di sini mengharapkan, iman di sini meyakini pahala ibadah ataupun meyakini bahwasanya ibadah itu diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wahtisaban, dan ihtisab itu adalah mengharapkan pahala Allah. Maka seluruh dosanya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Beliau gemar menghidupkan sholat malam di malam Ramadan sesuai ataupun sampai batas maksimal kemampuan beliau. Dan saat tiba di tengah malam, beliau membangunkan keluarga beliau agar ikut sholat malam bersama beliau. Maka demikianlah sepatutnya, idealnya seorang ayah ataupun seorang suami, dia menjadi nahkoda di dalam rumah tangganya, ya, mengajak keluarganya agar mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat bangun biasanya Umar mengatakan, salat, ayo salat, sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluarga kalian untuk melakukan salat. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Bersabarlah dalam melakukan perintah itu. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, akan tetapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah contoh daripada pengamalan para sahabat, ya, tentang sholat malam. Kemudian ada contoh yang lain, yaitu cerita dari sahabat Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau membaca ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kalian, wahai orang-orang musyrik, yang lebih baik keadaannya, ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya, itu yang lebih baik keadaannya? Ketika Ibnu Umar memperhatikan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sangat semangat melaksanakan sholat malam dan istiqomah melaksanakan sholat malam,
Beliau kalau sholat malam juga tidak tanggung-tanggung, ya. Beliau membaca ayat-ayat yang panjang, berdiri dalam keadaan yang lama, ya, dalam waktu yang lama. Maka Ibnu Umar sampai menafsirkan yang dimaksud dengan ayat ini itu adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Hatim menjelaskan keterangan daripada Ibnu Umar ini. Beliau mengatakan, wa inna ma qala Ibnu Umar dzalika salatu likathrati salati amiril mu'minin Utsman wa qira'atihi hatta annahu rubbama qara'a al-Qur'ana fi rak'ah. Ibnu Umar menjelaskan demikian karena Amirul Mukminin Utsman bin Affan sering melakukan salat malam dan banyak membaca Al-Qur'an. Bahkan diceritakan beliau itu seakan-akan membaca Al-Quran seluruhnya, khatam dalam satu rakaat. Subhanallah. Ini amalan yang pertama, yaitu ini layak kita prioritaskan di malam Ramadan ini atau di bulan Ramadan ini adalah melaksanakan sholat malam, baik itu di awal malam berupa sholat tarawih atau di akhir malam berupa sholat tahajud. Yang kedua adalah gemar sedekah, memperbanyak sedekah. Karena Nabi SAW ketika memasuki bulan suci Ramadan, beliau menjadi orang yang meningkat kedermawanannya, menjadi orang yang lebih banyak bersedekah daripada selain bulan suci Ramadan. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau itu paling dermawan atau kedermawanannya meningkat ketika bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailah. Nabi Muhammad SAW bertemu Jibril di malam Ramadan itu setiap malam. Fayudarisuhul Quran. Lalu Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Farrasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok orang yang kedermawanannya melebihi angin yang berhembus. Ya, ini adalah kinayah, ya, tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau bertemu dengan Jibril di bulan Ramadan. Di malam tersebut maka beliau memberikan kepada siapa saja yang ada di sekeliling beliau. Ya, beliau memberikan kepada siapa saja yang ada di hadapan beliau, tidak pandang pilih, ya, sebagaimana angin berhembus memberikan kesejukan kepada siapapun, tidak pandang pilih. Nah, kemudian para salafus saleh, para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam meneladani Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita temukan banyak riwayat yang menjelaskan tentang kedermawanan para ulama di bulan tersebut. Seperti contohnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau tidaklah berbuka kecuali bersama anak-anak yatim. Ya, beliau tidak buka puasa kecuali bersama anak-anak yatim atau bersama orang-orang miskin, ya. Kemudian juga ada kisah yang lain, yaitu sebuah kisah dari seorang ulama yang bernama Abu Suwar Al-Adi. Beliau menceritakan bahwa orang-orang dari Bani Adi biasa salat di masjid ini. Mereka tidak pernah berbuka sendirian. Bila ada orang yang bisa diajak berbuka di rumah, mereka baru makan. Nah, ini dalil, ya, ini argumen bahwasanya buka bersama itu boleh, ya, sesuatu amalan yang dibolehkan, bukan suatu amalan yang bid'ah. Bila tidak ada, maka mereka keluarkan hidangan makanan ke masjid. Nah, ini takjilan di masjid, ya kan, buka bersama di masjid, ini juga sudah ada salafnya. Ini riwayat ini di antara dalilnya, ya. Bila tidak ada yang orang yang bisa mereka ajak ke rumah mereka, maka mereka keluarkan hidangan rumah ke masjid, ya, kemudian mereka makan bersama, berbuka bersama dengan para jamaah. Nah, apalagi ataupun terlebih lagi sedekah di bulan Ramadan itu, ya, menjadi lebih afdal. Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, afdalus shadaqati fi Ramadan, sedekah yang paling afdal itu ketika dilakukan di bulan suci Ramadan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada sejumlah amalan yang yang sebagai bentuk sedekah dan itu layak diprioritaskan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sedekah berupa memberikan buka puasa kepada orang-orang yang sedang berpuasa.
maka pahalanya adalah seperti dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dia bukakan puasanya ya. Kalau dia misalnya memberikan buka puasa kepada 10 orang, dia mendapatkan pahala puasa Ramadan di hari itu dari 10 orang. Ya. Kalau dia memberikan buka puasa 100 orang, maka dari 100 orang. Nabi SAW mengatakan, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Siapa yang berbuka puasa, siapa yang berikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang tersebut. Nah, kemudian amalan yang ketiga para pemirsa Duhmira TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an. Ya, sepatutnya ataupun idealnya seorang muslim ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia memiliki rutinitas harian, target harian membaca Al-Quran atau disebut dengan wiridan. Dia harus punya wiridan baca Al-Quran setiap hari, karena Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Ramadan itu adalah syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Mari kita coba lihat bagaimana semangatnya, hebatnya amalan tadarus para ulama salaf, para salafus saleh ketika bulan Ramadan, bagaimana interaksi mereka kepada Al-Quran. Contohnya adalah sahabat Utsman bin Affan. Beliau ketika Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sehari. Berarti dalam satu bulan 30 atau 29 kali khatam Al-Quran ya. Berarti kalau satu hari khatam Al-Quran itu bisa dipastikan 1 jam dia 2 juz minimal ya, 1 jam 2 juz baca Al-Quran, maka itu akan selesai dalam 15 jam ya. Nah, masih ada sisa sekitar 9 jam untuk istirahat ya, 9 jam untuk istirahat, 9 jam istirahat ya, makan ya, salat itu cukup. Itu kalau mau mengikuti jejaknya Utsman bin Affan ya, sehari hatam sekali ya, karena kurang lebih kami pernah mencoba menghitung untuk membaca 1 juz itu kurang lebih membutuhkan waktu setengah jam dengan bacaan yang tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Mungkin bisa dicoba ya. Berarti kalau 1 jam itu bisa 2 juz ya, 15 jam bisa 30 juz sehari. Itu masih punya waktu untuk istirahat 9 jam, sholat, sahur dan buka ya, masih ada waktu insyaallah. Ini Utsman bin Affan ya, beliau khatam Al-Quran sehari sekali. Nah, kemudian juga ada sebagian salafus saleh yang menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari ya, ada pula yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 pekan, di antara Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Demikian juga contoh yang lain, Imam Qatadah rahimahullah biasa menghatamkan Al-Quran dalam 1 pekan. Namun ketika bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala ya, ketika tiba bulan suci Ramadan, maka semua kesibukan beliau diliburkan, termasuk kesibukan menulis hadis, kesibukan menyampaikan hadis ya. Beliau fokuskan kegiatan bersama Al-Quran ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bukankah menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu terlarang? Iya benar, ada hadis yang menyatakan ya bahwasanya kita itu dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Akan tetapi para pemirsa yang kami muliakan, jika kita sedang berada di waktu yang mulia seperti bulan suci Ramadan, atau misalnya apalagi di 10 hari terakhir Ramadan, atau waktu yang mulia yang lain seperti 10 awal bulan Dzulhijjah, maka dikecualikan dari larangan. Boleh seorang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari ya. Contohnya sahabat Utsman bin Affan khatam sekali dalam sehari ya. Dan tentu tidak mungkin sahabat Utsman bin Affan melanggar perintah Rasulullah atau melanggar sunnah Rasulullah SAW. Ini sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif.
Yang keempat, amalan yang keempat adalah berzikir setelah subuh sampai terbit matahari. Nah, karena pahala berzikir setelah subuh sampai terbit matahari ini besar, yaitu dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Dan itu merupakan kebiasaan Nabi SAW, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW itu kalau selesai sholat subuh, beliau duduk berzikir di tempat beliau sholat sampai terbit matahari. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Man shallal fajr fi jamaah," siapa yang sholat subuh berjamaah, "tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala," lalu dia duduk di masjid berzikir kepada Allah hatta tatlu asyamsu, sampai terbitlah matahari, "tsumma shalla rak'atain," kemudian salat 2 rakaat, "kanat ka ajri hajjatin wa umratin tammah tammah," maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan zikir di masjid, dimaksud dengan zikir di masjid setelah sholat subuh ini bukan hanya ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu diantara macam zikir juga. Jadi, termasuk juga zikir di sana adalah misalnya menghadiri kajian pada subuh di masjid. Itu juga bagian daripada zikir, ya. Itu zikir apa? Itu zikir hati, ya. Zikir hati. Kalau subhanallah, alhamdulillah itu zikir lisan. Nah, ini namanya zikir hati, ketika kita menerima ilmu, mendengarkan ilmu, mencatat ilmu, kemudian merenungkan, meresapi, ya kan, menghayati ilmu-ilmu yang disampaikan guru kita. Ini adalah bagian juga dari zikir, dan itu bisa menjadi amalan ba'da subuh, ya, untuk mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna tadi. Nah, makanya supaya mendapatkan pahala haji dan umroh setelah subuh, kalau dia berzikir, entah itu dengan zikir lisan atau zikir hati, zikir pikiran, ya, dengan menghadiri kajian ilmu tadi, ya, sempatkanlah untuk sholat 2 rakaat setelah matahari terbit, setelah syuruk, ya. Itu disebut dengan sholat sunnah syuruk. Ya, sholat sunnah syuruk ini sebenarnya adalah sama dengan sholat duha, hanya saja dia adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu, maka disebut sebagai sholat syuruk. Nah, jadi sebelum jalan-jalan yang punya kebiasaan habis subuh jalan-jalan, ya, sebelum itu dilakukan, ya, coba berhenti sebentar. Jangan lupa juga zikir pagi petangnya, ya kan. Begitu matahari sudah terbit, ya, matahari sudah syuruk, sholatlah sebentar barang, hanya 5 menit, baru kemudian keluar dari masjid untuk mau jalan-jalan, silahkan, ya. Mau pulang ke rumah membantu pekerjaan rumah, silahkan. Mau siap-siap berangkat kerja, silahkan, gitu kan. Nah, dengan seperti itu kita membuka hari kita dengan kebaikan, Yang kelima adalah berburu Lailatul Qadar. Karena di 10 hari terakhir itu Allah sembunyikan malam yang spesial, malam Lailatul Qadar. Malam yang kata Al-Qur'an adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya malam itu lebih baik dari 1000 bulan adalah orang yang beribadah di malam tersebut akan mendapatkan pahala lebih baik daripada amalan itu dia lakukan selama 1000 bulan yang tanpa Lailatul Qadar. Ya, misalnya dia bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dia sedang bertaubat kepada Allah, menangisi dosa-dosanya, beristighfar kepada Allah SWT, maka ketika itu dia mendapatkan pahala taubat, istighfar, menangis takut kepada murka Allah, itu mendapatkan pahala, ya, seakan-akan dia melakukan itu selama 1000 bulan, dan dia mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Dan 1000 bulan itu sama dengan kurang lebih 83 tahun 4 bulan, ya. Jadi kalau masalah malam tersebut dia sholat malam, maka dia mendapatkan pahala sholat malam lebih baik selama 83,4 tahun. Kalau di malam itu misalnya dia sedang berdakwah, ya, ataupun ketika itu di malam itu dia sedang membaca Al-Quran atau berbakti kepada kedua orang tuanya, ya kan, maka dia akan mendapatkan pahala amalan-amalan itu
yang lebih baik jika dia lakukan selama 83,4 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi seperti dia itu punya umur tambahan di sisi Allah di catatan malaikat 83 tahun 4 bulan. Yang itu isinya adalah pahala, tidak ada satu titik pun dosa. Nah, makanya satu malam itu para jamaah sekalian itu lebih berharga daripada seluruh umur, ya, seluruh umur umat manusia akhir zaman. Satu malam yang luar biasa istimewanya. Satu malam itu nilainya lebih baik daripada sepanjang umur kita. Satu malam. Karena umur umat akhir zaman itu rata-rata kata Nabi 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melebihi angka 70. Ya, sementara ini 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau malam itu dimanfaatkan, subhanallah, dia punya umur penuh baikan, penuh berkah, ya, lebih baik ya daripada 1000 bulan tadi. Ya, maka sangat sayang jika hal ini kita lewatkan, ya. Makanya benar kata Nabi SAW, man hurrima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu, beribadah di malam Lailatul Qadar itu, maka dia telah diharamkan dari kebaikan. Oleh karena itu, mengingat betapa istimewanya malam ini, malam tersebut, Nabi SAW ketika memasuki bulan suci Ramadan, maka beliau ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan tali pinggangnya, wa ahya lailahu, beliau hidupkan seluruh malamnya, wa iqadha ahlahu, dan diajak keluarganya untuk beribadah. Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan secara pasti, secara jelas ataupun pasti terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Yang ada adalah hanya perkiraan-perkiraan. Ya, yang dalil yang pasti itu adalah malam tersebut terjadi pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Makanya Nabi mengatakan, iltamisuha fi ashril awakhiri min Ramadan. Ya, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Ya, itu yang dalil yang pasti. Adapun dalil yang perkiraan-perkiraan menyampaikan tentang waktu Lailatul Qadar, ada yang mengatakan ya itu terjadi pada malam 27. Ini berdasarkan persaksian dan sumpahnya sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau pernah mengatakan, wallahi inni la a'lamuha wa aktsaru ilmi hiya al-lailatul lati amarna Rasulullah SAW bi qiyamiha hiya lailatus 27. Demi Allah, aku tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Ya, dan sering kali kami dapati, ya, sering kali kami ketahui malam yang Nabi SAW itu selalu mengajak kami untuk menghidupkan malam itu adalah malam 27 Ramadan. Ada juga keterangan yang mengatakan ya untuk mencari, ya, ada keterangan hadis yang mengatakan untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil, ya kan, malam-malam yang ganjil. Nah, ini beberapa keterangan perkiraan terjadinya malam Lailatul Qadar, tapi bukan berarti itu adalah kepastian atau pembatasan. Hanya saja itu adalah menjelaskan tentang Arjal Lailah, menjelaskan tentang malam yang paling potensial terjadinya malam Lailatul Qadar. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi selain malam 27. Tidak menutup kemungkinan terjadi juga di malam-malam yang genap, ya. Yang penting ketika seorang itu faik, ya kan, menggunakan 10 hari terakhir itu untuk ibadah seperti dengan iktikaf, ya, atau dengan memperbanyak ibadah di malam tersebut, insya Allah dia akan menepati bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian amalan yang keenam atau yang terakhir adalah memperbanyak doa dan zikir. Memperbanyak doa dan zikir, terutama di waktu-waktu yang afdol melakukan doa dan zikir. Nah, ketika kita sedang puasa, ada 3 waktu afdol kita itu dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan doa. Yang pertama adalah di saat buka puasa, ya, di saat buka puasa, karena di saat buka puasa itu seorang sedang berada di ujung, ya, di ujung waktu mustajabnya berdoa. Nabi SAW pernah mengatakan, thalathu da'watin la turad, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah.
Di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftir. Dari orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi saat berbuka ya itu adalah saat-saat ya kesempatan-kesempatan akhir untuk berdoa. Ya meskipun sepanjang puasa seseorang itu adalah waktu mustajab berdoa. Nah kalau misalnya di siang hari dia nggak sempat berdoa, coba di saat buka puasa, menjelang buka puasa itu sisakan waktu untuk berbanyak berdoa. Nah kemudian yang kedua adalah berzikir, beristighfar di sepertiga malam terakhir. Karena di malam tersebut adalah di waktu tersebut waktu paling afdol di malam hari. Ya, makanya Rasulullah SAW itu kalau sholat malam selalu di sepertiga malam terakhir. Kenapa beliau mempersering sholat malam itu di sepertiga malam terakhir? Karena ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang turun ke langit dunia, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah itu turun, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, hal min sa'ilin yu'ta, apakah ada orang yang meminta sehingga bisa aku beri? Hal min da'in yustajabulah, apakah ada orang yang berdoa sehingga akan aku kabulkan? Hal min mustaghfirin yughfarulah, apakah ada orang yang minta ampun kepadaku sehingga aku ampuni dia? Hatta yanfajirus subh, sampai tibanya waktu subuh. Nah, jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu rahmat, ya begitu dekat dengan hamba-hambanya, sampai Allah itu turun ke langit dunia dan menawarkan, saya meminta, ayo saya kabulkan. Saya mau istighfar, ayo siapa? Saya mau bertobat, siapa? Sekarang yang mau bertobat, saya ampuni. Allah sudah menawarkan seperti itu, maka tentu tidak pantas kemudian seorang manusia meminta pertolongan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan doa ketika sahur. Ya, karena itu adalah di antara sifat penduduk surga. Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang gemar beristighfar ketika sahur. Jadi ketika sahur itu selain amalannya adalah makan sahur, amalan yang dianjurkan juga itu adalah memperbanyak istighfar ketika sahur. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan fikih puasa bagian yang ringkas saja. Dengan demikian kajian serial fikih puasa bagian ringkas saja kita tutup dengan majelis ini. Insyaallah nanti kita akan bertemu kembali di Muara TV dengan tema kajian ataupun serial kajian yang lainnya. Semoga apa yang kita simak di pembahasan fikih puasa yang selesai sekian episode ini bermanfaat ya untuk para pendengar dan juga khususnya untuk kami yang menyampaikan, menjadi pahala jariah, menjadi pahala untuk semua yang terlibat dalam terbitnya video ini ataupun kajian ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.